Perkenalkan, nama saya Aufuria Tejibua, NIM 2004044134. Di sini saya akan memegang topik 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Bahri, NIM saya 2004044111. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Anastasia Febrilia Katrin Sirait, NIM 2004044127. Saya dari kelompok 6. Nama saya Intan Putri Hidayanti Nur dari NIM 2004044116 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Wardania Isnaini Tiana, NIM 19040408. Saya dari kelompok 6. Nama saya Rustiawan Sanjaya Simbolon, NIM 2004044136 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penjadwalan proyek. Jadwal proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang ditentukan oleh setiap aktivitas. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan dan dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan, dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih terperinci dan sangat detail. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek. Penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Penjadwalan proyek meliputi urutan dan membagi waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Penjadwalan proyek membantu dalam 1. Menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. 2. Mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Yang ketiga, membantu menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis tiap kegiatan. Dan 4. Membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis pada proyek. Sumber daya proyek yang berkaitan dengan penjadwalan proyek yaitu 1. Sumber daya manusia, contohnya programmer, engineering mesin, tukang las, pengawas, direktur pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua, ada material proyek mencakup spektrum luas, misalnya bahan-bahan kimia untuk proyek ilmiah, fondasi untuk proyek konstruksi. Yang ketiga, ada peralatan. Yang keempat adalah modal kerja. Landred dalam tahun 2006 menjelaskan bahwa proyek didefinisikan sebagai deretan tugas yang diarahkan pada suatu hasil utama. Menurut Alfianto 2001 dalam Anggreni 2016, proyek konstruksi memiliki beberapa tahap kegiatan, antara lain yang pertama studi kelayakan, yang kedua penjelasan, yang ketiga ada perancangan, dan keempat pelelangan untuk memilih suatu kontraktor yang akan membangun suatu bangunan seperti kita rumah tipe 70. Yang kelima ada pelaksanaan, dan keenam ada pemeliharaan dan persiapan penggunaan. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sedikit tentang penjadwalan rumah tipe 70. Sebelumnya saya akan kembali ke desainnya, di mana di sini ada desain rumah tipe 70. Di sini terdapat 3 kamar tidur, 1
garasi, ada tamannya, dan kurang lebih ada dua kamar mandi. Yang pertama kamar mandi dalam kamar, dan satu lagi kamar mandi umum. Di sini juga ada dapur, ada ruang tamu dan ruang makan. Di sini juga ada tampak depan rumah tipe 70. Di sini juga ada tampak kirinya, di mana semua ini sesuai dengan dana yang sudah dibuat. Di sini juga ada rumah tipe 70 sampai sampingnya. Di sini tampak pondasi rumah. Di sini ada tampak atapnya. Dan di sini tampak belakang, di mana di belakang hanya satu jendela seperti yang sesuai kita buat. Dapur juga ada satu jendela. Kita langsung balik ke perhitungannya atau penjadwalannya. Di sini ada perhitungan menurut analisis harga satuan pekerjaan atau HSP Peraturan Menteri PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28 tahun 2016. Di sini ada pekerjaan persiapan baik itu dari pembersihan 1 meter kubik lapangan dan merata, ada pengukuran dan pemasangan 1 meter bopleng, ada selanjutnya ada pekerjaan galian. Yang pertama itu ada galian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter, baru ada pengurukan kembali 1 meter kubik galian tanah biasa sedalam 1 meter, baru ada pengurukan kembali 1 meter kubik galian dihitung dari 3 kali dari koefisien pekerja. Selanjutnya ada pemasangan fondasi baik itu pemasangan 1 meter kubik sampai pemasangan slope dan seterusnya, pemasangan 1 buah kloset, pemasangan lantai keramik, dan lantai keramik ukuran 20, ada yang 30, dan pemasangan kaca tebal 5 mm. Dan selanjutnya di sini menurut AHSP Permen PUPR tahun 2016. Baik, selanjutnya kita akan ke uraian pekerjaan. Di mana uraian pekerjaan diantaranya yaitu satu rumah pekerjaan fondasi, diantaranya pekerjaan persiapan, ada pembersihan lapangan, ada pemasangan bopleng atau pengukuran. Yang kedua ada pekerjaan galian, diantaranya galian tanah biasa 1 meter, urukan kembali galian. Yang ketiga ada pemasangan fondasi batu kali, diantaranya pemasangan fondasi batu belah campur. Yang kedua Romawi pekerjaan beton, pertama beton bertulang, di mana ada slope 15x20, kolom 15x15. Yang ketiga ada pekerjaan dinding, yang pertama dinding, pemasangan dinding setengah bata atau 1:2. Yang kedua ada kusen pintu dan jendela. Yang keempat Romawi ada pekerjaan kap dan atap. Yang pertama kap dan rangka atap, pekerjaan kuda-kuda. Ada atap, pemasangan perabung. Yang kelima Romawi pekerjaan platform, pemasangan platform. Yang keenam ada pekerjaan plasteran dan asian, di mana plasteran dinding 1:4. Yang ketujuh Romawi pekerjaan lantai. Yang pertama urukan bawah lantai, diantaranya urukan tanah, urukan pasir. Yang kedua pemasangan lantai, diantaranya pemasangan lantai keramik 40x20 dan 20x20. 8 Romawi pekerjaan pintu dan jendela. Yang pertama pintu dan jendela, dan diantaranya pintu dan jendela. Yang kedua ada kaca, pemasangan kaca tebal 15 mm. Yang ke-9 Romawi pekerjaan mengecat tembok baru, diantaranya 1 lapis pelamir, 1 lapis cat dasar, dan 2 lapis cat penutup. Yang ke-10 pekerjaan perlengkapan dalam, yang diantara sanitizer dan instalasi air, diantaranya pemasangan kloset duduk dan bak cuci piring. Selanjutnya ini ada RAP yang telah kami buat, diantaranya itu adalah pekerjaan fondasi, baik dari pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan kap dan atap, pekerjaan platform,
pekerjaan plasteran dan acian, pekerjaan lantai, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan pengecatan dan pekerjaan perlengkapan dalam. Di sini sudah ada berapa yang diperlukan dan berapa harga satuannya dan jumlah harganya itu berapa. Di sini sudah ditentukan. Di sini juga saya lupa menjelaskan. Di sini kami mengambil harga satuannya di daerah Sumatera Utara, khususnya di Medan. Baik, selanjutnya di rekapitulasi RAB, di mana sini kita lebih merapikan dari RAB tersebut, di mana total harga dari keseluruhannya kita masukkan di sini, baik persiapan pekerjaan sampai pekerjaan perlengkapan dalam, semuanya sudah kita totalkan di sini. Jadi terlihat lebih terstruktur. Selanjutnya BOQ-nya juga sudah ada, baik dari pekerjaan fondasi sampai pekerjaan terakhir, di mana kita tahu BOQ adalah laporan yang dibawa dalam tender sebelum RAB itu tersebut. Selanjutnya balik ke jadwal. Di sini kami sudah membuat jadwalnya, membuat jadwal rumah tipe 70, di mana pekerjaannya itu dan harga-harganya sudah ditentukan. Dan di sini ada kami bagi dalam 3 bulan. Di dalam 1 bulan itu ada beberapa tahap pekerjaan. Seperti di bulan pertama ada persiapan pekerjaan, di mana pembersihan lapangan itu harganya 1.952.500, dan bobot pekerjaan itu didapat dari nilai jumlah harga satuannya dibagi total nilai keseluruhan atau kumulasinya. Begitu juga pemasangan blok juga begitu sama lukusnya. Di galian tanah juga galian tanah menerus, dan selanjutnya juga totalnya dibagi sama nilai akumulasi dan dikali 100. Kalau ini 100 berarti jumlah perhitungan kita yang nggak benar, karena total bobot pekerjaan itu adalah 100. Tapi jika ini melebihi atau kurang dari 100, berarti penjumlahan yang kita lakukan itu ada kesalahan. Di bulan kedua juga di sini ada 1, 2, 3, 4 tahap, di mana ada pekerjaan dinding. Rumusnya juga masih sama seperti rumus di bulan pertama. Di bobot pekerjaannya, yaitu dibagi nilai akumulasi keseluruhannya. Baru di sini ada pekerjaan kap dan atap. Di situ juga ada pekerjaan kuda-kuda, pemasangan atap, pemasangan tabung. Yang ke-6 itu ada pekerjaan plafon, memasang plafon dan gipsum. Di ke-7 ada pekerjaan plasteran dan acian. Yang pertama memasang plasteran. Di bulan selanjutnya di sini kami ada 5 tahap, yaitu di bulan terakhir sampai ke finishingnya. Di bulan ketiga ada pekerjaan lantai, baik urutan bawah lantai, pasangan lantai. Ke-9 itu ada pekerjaan pintu dan jendela, baik itu pemasangan pintu, pemasangan jendela. Ke-10 ada kaca, pemasangan kaca setebal 5 mm. Yang ke-11 ada pekerjaan pengecatan tembok baru, dan ke-12 pekerjaan kelengkapan dalam, dan selanjutnya sampai ke finishing. Jumlahnya itu tetap sama, nilai bobotnya 100%. Jika lebih atau kurang dari 100%, maka jumlah perhitungan kita itu salah atau ada kekeliruan. Mungkin sekian dari penjabaran kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.